untuk materi berikutnya yang kita bahas adalah mengenai Google Calendar. Maaf, Google Meet. Nah, ada kaitannya dengan Google Calendar. Kenapa? Ada kaitannya dengan penjadwalan. Nah, kalau kita rapat atau mengadakan kelas dengan jadwal, tentunya harus dijadwalkan dulu dengan Google Calendar. Nah, untuk mengakses, Bapak Ibu bisa akses di Google sini ya, di akunnya ada tanda titik 9 itu ya. Kemudian cari Google Meet. Nah, maka akan tampil seperti tampilan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau untuk join dengan kode bisa masukkan di sini ya, kalau join dengan kode. Tapi kalau kita kan ingin membuat rapat baru, maka klik yang rapat baru, maka akan muncul seperti ini. Ya. Jadi ada 3 link yang akan muncul. 3 menu, maaf, 3 menu. Buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan, dan jadwalkan di Google Calendar. Ya. Kalau mau langsung instan bisa menggunakan ini. Maka dia akan otomatis muncul seperti ini. Ya, dia akan otomatis muncul seperti ini. Oke, kalau yang instan ya. Tapi yang instan tidak jarang kita gunakan karena kalau ada pertemuan kita harusnya menjadwalkan dulu. Ya. Maka yang kita gunakan adalah yang bagian bawah. Kita koordinasikan dengan Google Kalendernya. Maka Bapak Ibu tinggal tekan aja Google Kalender sini. Ya. Nah, akan muncul ke Google Calendar. Nah, muncul seperti ini tampilannya nih. Jadi Bapak Ibu tambahkan judulnya, misalkan IPA gitu, misalkan yang guru IPA gitu misalkan, atau guru guru tematik deh, guru USD tematik ya, misalkan tematik materi 1 gitu misalkan gitu ya, tematik materi 1 gitu misalkan ya, contoh. Nah, kemudian kapan akan dilaksanakan proses nike? Misalkan Bapak Ibu ingin hari Jumat tanggal 1, maka pilihlah di sini hari Jumat tanggal 1 bulan April tentunya nggih. Klik tanggal 1 bulan April. Nah, kemudian waktunya niki waktunya diperhatikan. AM niki untuk pagi, PM niki untuk setelah jam 12 siang. Jadi gunakan yang AM dulu. Misalkan mulainya jam 8 pagi misalkan pelajaran Bapak Ibu atau 8.30. Maka jangan buat 8.30 nih. Diupayakan sebelum nikah sudah dibuat dia misalkan 8.15. Untuk persiapan lah ya. Biar orang bisa join gitu misalkan. Atau setengah jam sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau mau dibuat 8.30 juga nggak apa-apa. Asalkan hostnya nanti udah join duluan, yang lain bisa join juga. Gitu. Nah, sampai jam berapa? Nah, jam berapa pelajarannya? Kalau memang jamnya 1 jam itu misalkan sampai jam 9.30, diupayakan nanti tutupnya jam 1,5 jam ya. Artinya berikanlah spare sekitar 30 menit. Kadang-kadang kan kita bisa lewat sedikit itu 3 sampai 5 menit gitu misalkan ya. Kasihlah spare misalkan sampai jam 10 AM. Tanggalnya sudah tanggal 1 April. Sudah kita pilih. Nah, kalau ini zona waktu sepertinya otomatis ya. Zona waktu karena kita menggunakan di Indonesia Timur ya, dia akan mengikuti ya. Nah, kemudian apakah ini akan diulang setiap minggu pada hari Jumat? Ini anaknya nih, kalau diulang silakan pilih Niki. Niki, pilih yang Niki. Minggu hari Jumat itu ya nanti ya. Nih dicentang dulu ya. Misalkan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nih, kalau mau panjang dia ya. Ya, karena kan kadang-kadang meeting mau panjang ya. Misalkan berturut-turut gitu loh, dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, ini yang berturut-turut sepanjang hari. Tapi kalau yang kayak tadi misalkan hanya seminggu sekali hari Jumat, bisa pilih seperti ini. Sehingga kita nggak ribet lagi tiap kali pertemuan buat link itu kan nggak asik gitu ya. Jadi nggak efektif buat kita. Ngapain buat berulang kali gitu ya. Kalau memang sudah bisa dijadwalkan. Atau bulanan setiap Jumat Jumat pertama. Setiap bulan nih ada pertemuan, misalkan tiang nih di DEG udah dipastikan setiap hari Sabtu minggu pertama kita ngadain meet up, jadi otomatis dibuat setiap hari. Jadi tidak bikin lagi link setiap hari.
Setiap kita mau pertemuan, buat link lagi, sekiranya enggak. Nah, dengan cara seperti ini bisa. Atau tiap tahun, tiap tanggal 1 April boleh juga. Nah, itu kan terserah Bapak Ibu, mana yang digunakan. Kalau kita tidak berulang atau hanya sekali, boleh dengan tidak berulang. Nah, niki setting yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ini penting, perlu Bapak Ibu ketahui. Atau Bapak Ibu bisa menyesuaikan, ya, sesuaikan. Nah, set ulangi setiap 1 minggu, setiap 1 bulan, atau setiap 1 tahun, ya. Nah, ini. Jadi, ini custom, pengulangan secara custom. Bapak Ibu bisa set sendirilah ya. Dicoba-coba, gitu ya. Nah, kemudian yang contohkan di sini tidak berulang, ya. Tidak berulang atau sekali saja. Ini yang sekali, seperti yang kita lakukan sekarang, sekali, ya. Nah, kemudian detail acara, ini detail acaranya, nih ya. Kalau ini untuk cari waktu, ini itu pentingnya Google Calendar Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau di sini kan sudah detail acara ini, Google Meet-nya sudah disediakan, Bapak Ibu tinggal copy aja, kan ini. Nah, untuk cari waktu ini adalah jadi jam berapa Bapak Ibu kira-kira bisa ketemu meeting di sana nanti, ya. Misalkan kan di kalender sudah ada jadwal tuh. Kalau udah ada jadwalnya pasti nggak bakalan di blok untuk kegiatan meeting. Misalkan ada 10 orang nih. Catatannya adalah Bapak Ibu harus tambahkan tamu dulu. Artinya siapa yang ikut itu Bapak Ibu harus tambahkan ke sini, ke emailnya ini. Jadi yang copy emailnya, ya, misalkan contoh nih, yang copy tadi email rekan-rekan yang sudah mengisi itu misalkan, contohnya. Udah ada email. Nah, yang copy emailnya, yang contohin sedikit. Nah, misalkan. Nah, kemudian yang tambahkan Ricky. Nah, ya. Maaf, yang ini aja, copy sedikit saja. Maaf. Yang copy sebagai contoh nih. Nah, yang copy kemudian yang tambahkan di sini. Nah, nanti yang udah menambahkan rekan-rekan di sini nih sebagai tamu nanti ketika proses meeting ini berlangsung. Nah, ketika yang tambahkan di sini, nanti akan seharusnya muncul jadwalnya. Dan di sini akan ada muncul karena di sana kosong gitu ya, kosong. Bapak Ibu mungkin belum menggunakan jadi kosong dia gitu. Tapi kalau sudah penuh digunakan nanti dia akan muncul di sini. Ya. Ini cari waktu, ini adalah waktu lowong Bapak Ibu pada kalender. Nanti kita ketemu di sana. Nah, tapi kalau ini memang tidak digunakan, yang menjelaskan di sini ya, apa fungsinya ini? Ya, sebenarnya di sana. Jadi kan yang susah adalah mengumpulkan jadwal yang kosong untuk semua peserta. Kalau itu dibuat manual kan susah sekali. Nah, kalau Bapak Ibu di kalender sudah menjadwalkan, artinya nanti secara otomatis di sini dicari ruang kosong atau waktu kosong Bapak Ibu dapat melaksanakan kegiatan meeting ini. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah mengisi kalendernya juga. Tapi kalau tidak ada di kalender ya nggak bisa, dianggap kosong dia. Nanti kapanpun bisa dilaksanakan proses meeting ini. Nah, itu kenapa kalender itu penting untuk diisi. Nah, di sini fungsinya ya, di sini fungsinya. Jadi dia akan mencarikan waktu yang tepat kapan Bapak Ibu bisa berkumpul di mana semua orang tidak ada jadwal kegiatan sehingga bisa melaksanakan proses meeting yang kita akan buat. Kalau tidak paham mohon di-chat supaya tiang ini tahu kira-kira nggak pahamnya bagian yang di mana gitu. Jadi sambil tiang pantau. Nah, setelah cari waktu ini nanti dianalisa sama dia kapan waktunya. Kalau di sini sih saya kira udah ini ya, enggak usah lagi karena Bapak Ibu biasanya ini ya, enggak ingin ribet gitu ya. Nah, kemudian tambahkan lokasinya di mana sih? Ya kalau memang daring silakan. Ini nanti yang tambahkan Bu Putu Kartini. Nah, jadi
Di sini lokasinya mau di mana nih? Nah, tinggal klik ya, apa namanya di sini di mana, mau di mana. Misalkan ini di Banjarangkan gitu ya. Nah, maka Banjarangkan, nah Kelungkung muncul kayak gini ya. Nah, ini dilaksanakan di Banjarangkan gitu ya. Ya terserah nih, ini kan lokasi saja, di mana saja boleh. Ini kalau offline kan dibutuhkan, tapi kalau online ya enggak usah. Karena di sini kan nanti ada kaitannya dengan Google Maps yang ada di sini ya. Ya, kalau offline Bapak Ibu harus isi di sini. Kenapa? Karena orang biar tahu di mana lokasi pelaksanaannya. Ya, dengan membuka Google Calendar aja mereka udah tahu oh lokasinya di sini gitu loh. Nggak ribet jadinya gitu ya. DJ sih tongos nih, kini jadi pelatihan gitu ya. Nah, dengan Google Calendar ini Bapak Ibu bisa menandai. Nah, di sini kan ada map sebelah sini. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal misalkan buka Maps, oh di mana sih tempatnya gitu ya. Banjarangkan di mana sih, tetapi kan nanti dikasih tanda pin gitu ya, tanda pin. Nah, ini Banjarangkan, Kecamatan Banjarangkan. Route-nya kemana gitu misalkan. Titik awalnya dari mana, nanti kalau dari HP kan Bapak Ibu bisa menggunakan Google Map, nanti dipandu. Ya, 10 meter ke kanan, 10 meter ke kiri, yang kayak gitu tuh ya. Ya, ya jadi tidak sekedar hanya untuk kalender pengingat saja, nggak, sampai lokasi tempat pun kalau nanti offline bisa di apa namanya diarahkan gitu ya. Ini kayak ini di Banjarangkan. Nih, kira-kira seperti itu nih. Nah, kemudian ini lokasi, tapi karena online tidak begitu penting lokasinya di mana nih, karena online tidak masalah. Jadi kalau online pertemuannya nggak masalah, nih. Tapi kalau offline ini wajib diisi supaya orang tahu di mana tepatnya, nih. Nah, kemudian berikutnya adalah notifikasi. Notifikasi itu adalah notifikasinya ketika event ini atau acara ini akan berlangsung. Misalkan di sini notifikasinya 10 menit sebelum mulai. Tapi kalau Bapak Ibu pengennya 30 menit, ya tinggal ganti aja 30 menit. Atau notifikasinya tinggal ditambah lagi 30 menit dulu, setelah 30 menit, 15 menit kemudian kita ingatkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi 10 menit kemudian kita ingatkan lagi. Kemudian kita tambahkan lagi notifikasinya 5 menit kemudian akan mulai. Nah, gitu ya. Misalkan gitu ya. Intens biar orang ingat gitu ya. Ya, biar orang tuh ingat gitu ya. Nah, sehingga acara itu diharapkan dapat berlangsung, semua dapat hadir dengan cara diingatkan notifikasinya. Nah, ini caranya mengingatkan. Jadi notifikasi bisa ditambahkan sebanyak mungkin, sebanyak yang diinginkan. Nah, kemudian di sini ada kalender. Bapak Ibu bisa membuat di Google Calendar dulu ini, ya ini namanya apa namanya penanda pada Google Calendar. Ya, jadi yang buka dulu Google Calendar ya. Google Calendar. Nah, sini nih. Nah, di sini ya. Jadi ini my calendar. Bapak Ibu bisa menambahkan kalender di sini ya. Ya, create new calendar. Bapak Ibu bisa kasih nama apa kalender Bapak Ibu. Misalkan kelas 6A gitu. Kalau yang banyak kelasnya ya 6A gitu. Kalender untuk kelas 6A gitu ya. Misalkan kalender untuk kelas 6A. Nah, gitu misalkan. Kalau di sini kita latihan ini apa ya? Gugus Krishna gitu misalkan. Gugus Krishna. Nah, kalender untuk Gugus Krishna. Nah, berikutnya adalah time zone-nya akan mengikuti. Kita kan GMT plus 8 ya, karena di Indonesia Timur itu GMT plus 8. Kalau yang di Jakarta waktu barat itu GMT plus 7. Kalau rekan kita yang di timur GMT plus 9. Yang di Papua sana ya, dia di Papua. Setelah Makassar itu GMT plus 9. Nah, setelah itu ownernya kita kemudian di-create kalender gitu ya. Nah, maka kalender yang Gugus Krishna ini, nah ini udah ada ya, Gugus Krishna yang kayak gini nih. Nah, ketika di sini seharusnya, maaf, mana tadi? Nah, sini seharusnya dia muncul ya, Gugus Krishna nih. Krishna itu, atau Krishna ya. Ya, maaf, kita edit lagi. Nah, Gugus Krishna. Kita bisa edit lagi ya, Krishna. Nah, itu misalkan. Nah, kita bisa simpan lagi. Ya.
Nah, sudah berubah dia ya. Sudah berubah, maka di sini juga seharusnya berubah. Bentar. Ya. Nah, nanti mungkin akan berubah dia sendiri ya. Nah, uh, itu. Nah, sekarang ini cuman warna aja ya, tanda pengingat warna. Bapak Ibu bisa terserah mau pakai warna apa di sini ya. Nah, kemudian ini kan visibilitasnya nanti kelihatannya gimana, sibuk atau senggang. Kalau dalam waktu sibuk misalkan tidak diganggu bisa pilih sibuk, kalau memang senggang statusnya ya isi senggang nggak apa-apa ya. Ini untuk umum atau untuk pribadi gitu ya. Ya silakan. Kalau di sini sih umum ya kita ya, defaultnya aja kita pakai ya, defaultnya aja kita pakai. Nah di sini juga sudah ada keterangannya ya, tandanya ini adalah keterangannya. Acara ini mengikuti setelan berbagi kalender ini. Siapapun yang dapat melihat detail acara lain juga dapat melihat detail acara ini, termasuk deskripsi dan nama lampiran. Nah, kalau mau lebih detail lagi tahu, tinggal klik ini. Yang begitu caranya belajarnya. Klik, maka muncul keterangannya seperti ini. Ini informasinya kan langsung dari manualnya Google. Jadi yang belajarnya banyak ya di manualnya Google ini. Bagaimana sih caranya ya. Kalender saya tidak dibagikan siapapun ya, ini misalkan seperti ini, apa masalahnya, ini solusinya, apa masalahnya, ini solusinya ya. Jadi begitu cara tiang belajar ya. Jadi menggunakan bantuan dari manualnya Google atau petunjuknya Google itu sendiri nih. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu bisa buat catatan di bawahnya di sini ya. Misalkan materi tematik 1 gitu ya. Dan ada diketik apa mengenai luas bidang itu misalkan contohnya, dan materinya Bapak Ibu bisa tulis sebanyak mungkin Bapak Ibu mau, copy paste di sini, atau Bapak Ibu bisa menambahkan file di sini, misalkan saya tambahkan file nih. Nah, file dari Google Drive misalkan Bapak Ibu tambahkan. Kita tunggu berapa saat nih. Jadi nanti muncul di sini file. Boleh nggak upload Pak? Boleh juga, nggak masalah ya. Misalkan ini upload. Nah, ini bisa kalau upload dari Bapak Ibu yang sudah kadang membuat PowerPoint ya. Nanti saya di Google Slide kita bahas mengenai bagaimana mengkonversi PowerPoint dengan Google Slide. Ya. Nah, biasanya biar lebih mudah kalau dia sebaiknya taruh di Google Drive biar termanajemen baik. Ya, misalkan kayak ini di Drive saya yang meletakkan beberapa materi gitu misalkan. Nah, jadi dari sini kita mengambil materinya gitu misalkan. Nah, misalkan contohnya dia ngambil Niki. Nah, kita meletakkan materi di sini berupa gambar kalau dia. Kalau Bapak Ibu berupa presentasi nanti Google Slide-nya yang dimasukkan ke sini. Sehingga dalam rapat nanti atau dalam kegiatan pembelajaran itu siswanya langsung dapat tahu presentasi yang mau kita sampaikan. Presentasi yang mau kita sampaikan. Kalau bisa sih Google Slide. Kenapa? Kalau ada perubahan, Bapak Ibu bisa ubah, langsung anak-anak tahu dia perubahannya gitu. Jadi nggak kita nge-share ulang lagi, nggak upload ulang lagi gitu. Itu maksud saya. Ya, itu kaitannya nanti. Ini. Selain itu Bapak Ibu bisa ketik, dan selanjutnya di sini Bapak Ibu ya ini di sini Bapak Ibu ketik semua atau ketik copy paste semua yang akan hadir nanti pada sesi itu. Yang hadir pada sesi itu. Bisa diketik gitu ya, yang hadir pada sesi ini. Nah, setelah Nike dikopas boleh, diketik boleh. Nah, kemudian izin tamu itu apa saja, ini yang konfigurasi yang terakhir Bapak Ibu nih. Izin tamu itu ya. Apa saja sih yang boleh dilakukan oleh tamu itu yang ini yang dimasukkan di sini emailnya. Apakah bisa dia mengubah acara ini diubah sama dia? Ya tentu saja enggak ya. Kalau dia bisa mengubah acara ntar berantakan acara kita ya. Yang kedua, nah izin tamu ini apakah ini orang lain boleh sih masuk atau tidak? Kan gitu ya. Boleh atau tidak? Ini penggunaan Google Meet dulu. Nah, ya.
Kalau memang tidak boleh ya hilangin centangnya gitu ya. Jadi dia nggak boleh ngundang orang lain untuk masuk ke kelas kita. Oke. Nah kemudian kalau boleh dicentang. Nah kemudian apakah boleh dia melihat daftarmu? Kalau boleh dicentang, kalau tidak boleh hilangin centangnya. Oke. Jadi konfigurasinya yang perlu kita ketahui. Oke. Setelah nikah yang kira kita centang aja ya, biar sama lihat siapa tamunya gitu ya. Kita simpan di sini. Oke. Atau kalau mau lihat detail ininya, ID rapatnya boleh di sini. Nah, agar tidak kehilangan, Bapak Ibu boleh copy di sini dulu ya. Copy di sini, salin info konferensi. Nah, link inilah nanti bakalan Bapak Ibu share ke tim, ya, ke yang ikut rapat. Atau kalau memang menggunakan sistem undangan seperti ini, nggak usah, ya. Kalau memilih seperti undangan seperti ini, misalkan tiang kopi ya, kita ambil beberapa ya, yang ambil beberapa guru ya. Nggak semua, maaf, nggak semua. Yang akan, invite yang pribadi aja deh, yang pribadi biar ada semua emailnya. Nah, yang copy di sini, nah, yang pasti di sini, yang mengundang semua nih di sini, ya. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, yang akan mengirimkan ke banyak rekan di sini nih. Kiki kelihatan nih. Ingin mengirim undangan ke tamu yang menggunakan Google Calendar. Jangan kirim, kembali mengedit kalau balik lagi ke sini. Ya, balik lagi ke sini jangan mengedit. Nah, ini kalau mau kirim silakan kirim. Dia minta mungkin bantuannya Pak Dewa Gede Sudarmanto, nanti share screen ya, buka email pribadinya, muncul nggak di emailnya undangan mengikuti kegiatan ini yang nah yang kirim dulu ya. Setelah niki silakan Pak Gede buka, atau rekan-rekan yang sudah tiang undang coba buka emailnya masing-masing, muncul atau tidak ya. Yang kirim ya, yang kirim undang semua, tiang undang semua. Ada beberapa orang yang tidak bisa tiang undang, mungkin karena salah email gitu misalkan ya, bisa jadi mungkin ya. Undang, oke. Yang sudah buat niki nggih. Nah, niki. Tanggal 1 sampai tanggal berapa nih? Tanggal 5. 5 hari. Oke. Coba Pak Dewa di-share mungkin screen-nya, yang stop presentasi. Coba buka emailnya teman, tunjukkan sudah muncul tidak ininya. Kirimnya ke email pribadinya atau ke belajar ID-nya, Pak? Ke email pribadinya, email pribadi. Belum ada masuk. Mungkin nanti di-refresh dulu nih, di-refresh. Atau buka kalendernya Pak Dewa, bisa nggak kalendernya? Oh, sudah. Sudah nih. Mohon di-share screen. Ya, silakan. Sekarang Pak Dewo yang melakukan share screen. Kita demo ini nih, demo bahwa ini bisa dilakukan. Atau rekan-rekan yang sudah tiang undang, coba cek email pribadinya, yang dimasukkan email pribadi tadi, supaya tahu bahwa kita diundang. Buka kalendernya, Google kalendernya, gitu ya. Atau emailnya, biasanya di email juga dikirimkan. Ya. Nah, niki Pak Putu bisa terlihat nih? Oke, nih sampun. Silakan. Nika, mungkin bisa dibuka emailnya Pak Dewo. Diklik emailnya. Nah, itu yang muncul Bapak Ibu nih. Jadi tidak usah lagi mengirimkan link meeting, bahwa di sana link meetingnya kok udah ada ya. Coba di scroll turun Pak Dewo nih. Nah, kan sudah ada nih. Nah, ini kan sudah ada link meetingnya, sudah dikirimkan juga kepada siapa aja. Di bawahnya kan sudah ada. Nah, di bawahnya paling bawah materi yang kita share juga ada kalau nggak salah. Coba di. Nah, Niki wonten aksesnya belum. Yang intinya dia masuk ya. Nah, nanti di sini
ada konfirmasi di bagian bawah nih kan yes, maybe atau no. Kalau Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tapi misalkan mau hadir silakan tekan yes. Kalau kira-kira ragu-ragu datang apa enggak sih? Maybe saya datang, mungkin enggak gitu ya. Tapi kalau memang enggak bisa datang, klik no. Jadi penyelenggara rapat tahu Bapak bisa hadir atau tidak, atau ragu-ragu mau hadir. Nah, udah sangat detail dan complicated sebenarnya. Jadi Bapak Ibu sudah istilahnya sudah sangat. Nah, di atasnya juga ada apakah akan hadir, tekan ya mungkin atau tidak. Karena ada opsinya dia. Paling atas itu ada nih. Ya, kalau mau bisa hadir klik ya. Kita sering dikirim kayak gitu. Kalau bisa hadir tiang ya. Tapi kalau tidak hadir tiang tidak. Tapi tiang tidak mendiamkan itu, enggak milih ini enggak. Jadi kalau memang ragu-ragu, mungkin saya akan hadir, mungkin juga akan tidak hadir gitu. Jadi kita harus jawab itu. Jadi yang penyelenggara tahu kita mau datang atau enggak atau kira-kira gitu aja. Kalau tiang. Jadi kira-kira itu. Cuman segitu aja kok untuk membuat Google Calendar selesai. Selesai. Nanti materi pertama mungkin Bapak Ibu buat jadwal dengan Google Meet menggunakan Google Calendar gitu nanti yang pertama. Nanti bisa di screenshot atau tambahkan email tiang di sana ya, email tiang yang belajar ID-nya sehingga tiang tahu siapa yang sudah mengerjakan atau tidak gitu misalkan. Sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah menggunakan dan sudah bisa menggunakan gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira nanti di Google Classroom-nya ya. Di Google Classroom-nya. Sambil perlahan nanti tiang undang Bapak Ibu yang baru mengisi di Google Classroom. Bagi yang belum mempunyai belajar ID, mohon kontak di grup nih, di grup WA Dados. Kita akan coba cari masalahnya di mana ya. Kenapa tidak memiliki belajar ID? Kira-kira itu untuk penjelasan ininya untuk Google Meet-nya. Udah segitu aja sebenarnya, nggak banyak. Nggak sulit ya. Silakan yang kembalikan lagi ke moderator atau Pak Dio. Baik, Bapak Ibu peserta yang tiang hormati, tadi sudah dipaparkan terkait bagaimana caranya membuat meeting, jadwal meeting yang terintegrasi dengan Google Calendar. Jadi sebelum dilanjutkan mungkin ke pengenalan fitur-fitur Google Meet, mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan yang belum jelas, yang persilahkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Bagaimana? Tidak ada nih? Baik, jika tidak ada, silakan Pak Putu dilanjutkan untuk materi berikutnya. Mungkin sudah mengarah ke fitur-fitur yang ada di Google Meet yang bisa kita manfaatkan untuk kita melakukan tatap muka virtual, baik dengan rekan-rekan guru maupun dengan siswa. Silakan Pak Putu. Kita lanjutkan ke berikutnya adalah fiturnya nih. Jadi yang buka dulu tadi Google Meet-nya. Sebentar. Ini yang buka dulu. Jadi yang akan masuk ke Google Meet-nya. Nah, mohon maaf yang answer. Nah, sekarang kita gabung ke ini. Nah, ini fitur dari Google Meet yang versi belajar ID demun ya, versi belajar ID. Jadi kalau versi belajar ID ada banyak fitur yang kita dapatkan di sini. Share screen ya, ini share screen. Oh, maaf. Yang share screen demun ya, sebentar. Yang share screen demun.
window. Oke, yang ini. Udah terlihat nih, mungkin nih. Ya, ampun nih, sampun terlihat nanti. Ampun. Iya, mungkin tadi sudah dapat emailnya, jadi anak-anak tinggal nanti atau Bapak Ibu yang ikut meeting bisa bergabung. Nah, akan muncul seperti niki. Jadi karena kameranya itu yang gunakan, itu yang harus off. Nah, kemudian kalau memang harus ada latarnya, Bapak Ibu kan sudah bisa ngasih latar nih. Apakah agak diburamkan atau gimana, atau menambahkan latar baru juga bisa nih. Nah, ini fitur awal yang kita perlu set dulu, ya. Jadi misalkan pakai ini latar belakangnya boleh juga, ya. Nah, kemudian ini untuk efeknya. Nah, kemudian untuk audio videonya Bapak Ibu bisa apa ya? Set juga. Kalau di sini Tiang hanya menggunakan kamera satu, kamera desktop, ya. Jadi Bapak Ibu bisa tambahkan beberapa kamera nggak apa-apa di sini, ya. Ada 3 atau 4 kamera atau 2 kamera, itu masalahnya. Nggak masalah di sini, kita bisa pilih mana yang bisa kita gunakan, ya. Nah, kemudian untuk mikrofon kita gunakan yang mana? Ya, terserah Bapak Ibu sekarang nih. Kalau Tiang di sini menggunakan headset, ya. Nah, tipenya udah muncul di sini langsung, ya, model Sades Wolfgang gitu, ya. Jadi akan muncul seperti ini. Ini mikrofon yang kita akan gunakan untuk berbicara gitu, ya. Nah, kemudian untuk speakernya kita menggunakan apa? Nah, konfigurasinya ada di sini kan. Saya menggunakan banyak speaker nih. Jadi yang pakai yang headsetnya saja biar nggak storing nanti. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu pahami. Kenapa sering terjadi storing? Sebenarnya storing itu penyebabnya ada 2 device, ya, yang berdekatan, dua alat yang berdekatan, sehingga suara yang keluar dari rapat ini masuk lagi ke mic sehingga berulang-ulang gitu jadinya. Suaranya menguing. Itu penyebab storing yang terjadi. Ya, ada 2 device. Atau Bapak Ibu menggunakan speaker luar yang suaranya agak keras gitu, ya, sehingga masuk ke mic, itu juga ngaruh. Ya, itu juga ngaruh. Sehingga memang untuk meeting-meeting seperti ini cocoknya kita menggunakan headset, ya, headset yang dengerinnya di sini, kemudian ada mikrofonnya terintegrasi juga. Nih, tapi kalau mau pakai speaker eksternal juga bisa, tapi suaranya jangan terlalu keras. Cukup kita dengar aja. Nah, tapi kalau memang sifatnya banyak orang yang harus mendengar, artinya posisi mic itu harus di belakang speaker. Ya, jadi kalau memang kita harus menggunakan pengeras suara yang cukup besar, posisi mic itu harus di belakang speaker, jangan di depan speaker. Di mana posisi speaker misalkan, ya, cari di belakang speaker itu, maka dia tidak akan storing. Itu salah satu trik yang kita bisa gunakan. Kalau memang kayak kemarin di Dinas Pendidikan kita harus menggunakan speaker besar. Karena ada beberapa orang di sana yang ikut rapat, ya, tapi tidak join secara virtual, langsung duduk di sana ikut mendengarkan, ya. Itu contohnya. Nah, kemudian ini untuk menguji speaker. Jadi kalau ini kita tekan, maka pada speaker Bapak Ibu akan keluar suara. Kalau keluar suara artinya speakernya benar. Tapi kalau tidak keluar suara artinya kita perlu set lagi speaker yang benar. Di awal sudah kita diberikan untuk konfigurasi. Nah, kemudian berikutnya adalah sesuaikan pencahayaan video. Ya, kalau yang ini otomatis nih Bapak Ibu. Nah, dia akan membuatnya lebih terang gitu, ya. Jadi kalau kayak ini kan gelap dia. Nah, kalau yang kayak gini, kalau posisi kita gerak akan diterangkan oleh dia. Kalau terlalu terang akan digelapkan oleh dia. Maka dibuat dia otomatis. Nah, itu Bapak Ibu nih. Nah, kemudian di sini pratinjaunya, hasilnya kayak gimana sih? Nah, hasilnya kayak gini nanti. Ya. Nah, di sini ada masalah perangkat yang ditemukan, buka setel audio video. Nah, berarti ada masalah nih. Mikrofon sedang dinonaktifkan, ya nggak apa-apa kan? Karena saya sedang menggunakan, kalau ini nanti dinyalakan, misalkan kalau mau dinyalakan, nanti kita bisa nyalakan nih. Setelah proses ini selesai. Nah, ini kalau selesai, kita silang. Nah, kalau kita nyalakan, ketika kita mau periksa, maka tidak akan ada masalah di bawah nih. Karena mic-nya dianggap sudah menyala, dan kamera juga sudah menyala.
Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, setelah selesai, maka bisa gabung atau Bapak Ibu mempresentasikan boleh juga ya. Tapi nanti aja di dalam nanti ya. Ya. Jadi gabung. Nah, Bapak Ibu udah masuk di ruang virtual Bapak Ibu nih, tinggal menunggu rekan-rekan yang lain masuk. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu hanya menggunakan HP, jangan masuk ke sini ke link niki. Ya, melalui email tadi. Tapi kalau menggunakan PC karena banyak akunnya bisa Bapak switch seenaknya. Seperti yang kan dua nih ada yang gunakan nih. Jadi selain menggunakan Google Meet yang kita gunakan untuk presentasi sekarang dengan Bapak Ibu juga untuk yang niki yang tayangkan. Nih. Nah, kita bahas fitur berikutnya. Nah, kita off-kan nih kameranya. Nih. Nah, berikutnya adalah ada raise hand atau angkat tangan. Nah, ini Google Meet yang versi Google Workspace for Education punya belajar ID. Itu yang bahas karena Bapak Ibu akan menggunakan ini. Nah, nanti setelah ini kita yang sampaikan juga yang bagaimana sih versi Education Plus-nya yang kita gunakan sekarang ya. Ya. Nih. Nah, ini ada Pak Ide Bagus Wahyu Triloka ikut juga join di sini. Ya. Nah, ya. Jadi ikut join juga di kelas ini. Ya. Nah, fiturnya ada banyak. Di sini untuk raise hand itu angkat tangan atau angkat tangan di sini sudah pakai bahasa Indonesia nih, yang belajar ID angkat tangan. Ya. Kalau klik angkat tangan berarti kita ngangkat tangan. Kayak di kelas itu loh. Kalau ada siswa kita yang mau nanya sesuatu, kita angkat tangan aja. Ya, angkat tangan, maka di bagian sini kita bisa lihat, maaf, di bagian sini kita lihat siapa yang angkat tangan. Ya. Nah, kalau sudah dijawab berarti kita harus turunkan. Ya. Nah, itu ya. Jadi di sini akan muncul dia siapa yang angkat tangan. Pak De Bagus itu ngangkat tangan. Terima kasih Pak De Bagus udah ngangkat tangan. Nah, itu contohnya nih. Nah, kemudian di sini juga ada fiturnya yang selanjutnya adalah ini untuk melakukan presentasi. Nah, ini yang ini. Apakah seluruh layar kita mau presentasikan ataukah hanya jendela tertentu saja supaya kita melakukan gerakan-gerakan tertentu tidak dilihat oleh rekan-rekan kita yang lain yang ikut dalam ini, ada siswa kita sedang sambil menilai gitu misalkan yaitu mengcopy paste sesuatu yang orang lain nggak boleh tahu gitu ya, maka gunakan yang jendela. Jendela ini hanya jendela satu tab saja ya, satu tab dari Google Chrome itu yang bisa kita sharing ya. Nah itu nih contohnya. Nah kemudian kalau itu kalau jendela atau jendela itu semuanya satu Google Chrome walaupun banyak tab itu bisa kita share. Itu untuk yang jendela ya. Nah, kalau untuk yang tab itu khusus untuk tab-tabnya saja. Ya, tab di Chrome tertentu. Ya, misalkan contohnya ini. Misalkan yang mau share yang ini saja itu misalkan ya. Maka kita lakukan adalah lakukan share tab bagian yang mana ya, judulnya kementerian. Nah, ini dia. Nah, ini. Berarti yang kita share adalah bagian ini saja. Kan bagian ini saja yang kita share. Ketika yang mengklik yang lain kan nggak muncul dia di sana. Nah, jadi ketika yang hanya Pak De Bagus yang bisa ini ya melihat itu. Yang lain kan karena ngikutin yang utama kita ya. Jadi yang di-share adalah bagian yang ini. Ini yang di-share di sini ya. Jadi nah hanya itu aja yang ini ya. Nah, contohnya seperti ini tuh. Nah, berikutnya yang stop dulu. Nah, berikutnya adalah seluruh layar Anda. Pikirkan baik-baik ketika Bapak Ibu ingin men-share screen seluruh layarnya. Kenapa? Siapa tahu nanti ada WA chat nanti. Ya, atau apa ya yang seharusnya privasi yang tidak boleh orang lain tahu, tapi karena Bapak Ibu seluruh layarnya dipresentasikan, maka orang bisa ngeliat tuh semua yang hadir sekarang bisa ngeliat tuh, itu kan bahaya tuh ya. Maka pikirkan baik-baik menggunakan yang paling atas ya.
Kalau memang ingin menggunakan yang paling atas, pastikan tidak ada hal yang pribadi yang dibuka di sana. Contohnya chat WA misalkan, yang sifatnya pribadi yang tidak boleh orang tahu gitu ya. Jangan sampai terbuka pada layar komputer Bapak Ibu. Itu contohnya, nih. Itu contohnya. Jadi ada 3. Nih. Nah berikutnya adalah saya lari ke sini dulu nih. Yang tanda gagang telepon ini adalah untuk menghentikan panggilan. Kalau ini ditutup, kalau ini ditutup maka akan mati pertemuannya aplikasinya akan tertutup gitu ya, atau off dia kondisinya. Ya, kalau ini Bapak Ibu tutup nih, keluar dari rapat, keluar dari Meet gitu ya. Nah, kemudian berikutnya opsi ini ada banyak di sini ya. Nah, opsi ini mungkin saja tidak ada di aplikasi yang lain ya. Aplikasi video conference yang lain. Misalkan di atas ini adalah papan tulis virtual ya. Jadi papan tulis virtual itu Jamboard kalau di ini ya namanya Jamboard. Board itu papan ya. Ya. Nah, kemudian ini ya, gunakan Jamboard untuk memvisualisasikan ide di papan tulis. Jadi Bapak Ibu kalau mau presentasi bisa dari sini, atau Bapak Ibu sudah menyiapkan boleh ngambil dari Google Drive. Tapi kalau belum bisa mulai papan tulis gitu ya. Maka dia akan membuat ya. Ini enggak muncul Jamboardnya karena dia enggak share semua screen-nya. Dia share semua screen dulu ya. Coba. Yang maaf. Di sini. Sebentar nggih. Yang harus share screen dulu. Nih, niki ada Jamboard yang muncul. Ya, ini nggih. Kebetulan dia menggunakan 2 screen, 2 sampai 3 screen, sehingga screen yang pertama untuk ngolah, screen yang kedua untuk presentasi dengan Bapak Ibu. Jadi nggak kelihatan nanti yang screen pertama gitu ya. Jadi niki adalah Jamboard. Inilah yang kita presentasikan ya. Menulis Bapak Ibu mau menjelaskan apa kepada anak-anak gitu ya, secara langsung seperti di papan tulis. Nah, kalau menggunakan mouse memang agak kesulitan Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya yang namanya pen drive, semacam drawing digital, kayak papan gitu ya, nanti Bapak Ibu tulisin langsung muncul di sini. Kalau kami di sekolah ada, karena kami jurusan multimedia itu ada. Jadi nulis di papan itu, papan digital itu, maka akan muncul tulisannya di sini. Ini akan cocok ketika Bapak Ibu masih senang menggunakan papan tulis seperti di kelas. Tinggal Bapak Ibu share aja nih ya, di sini presentasikan. Nah, maka pada layar ini akan muncul ya, akan muncul seperti ini. Jadi ketika Bapak Ibu menulis di sini, di sana akan penjelasannya ada. Jadi siswanya juga kan, penjelasannya ini ya, Bapak Ibu tuh sama seperti di kelas ya, cuman bedanya kita di rumah, Bapak Ibu di rumah gitu ya. Jadi nggak ada bedanya kalau kelasnya seperti ini ya. Nah, kemudian di sini papan ini Bapak Ibu bisa gunakan tuh apa saja, dihapus lagi bisa. Kemudian kalau di kelas kan ngapus ya, tapi kalau di sini misalkan nggak ingin dihapus gitu ya, Bapak Ibu menjelaskan ini kemudian selesai gitu ya, A kuadrat itu misalkan tambah B itu misalkan, tidak ingin dihapus itu misalkan, ingin diteruskan ke papan berikutnya boleh, nggak usah, ini sebagai ini aja, disimpan, kita simpan supaya dari kodenya gitu, nggak kita hapus. Kalau di papan tulis di sekolah kan harus kita hapus baru kita bisa nulis lagi. Kalau di sini nggak usah, papan 1 isi, kita lanjut lagi ke papan 2, tulis lagi kosong, sehingga papan 1 tadi, ini materi terakhir dari di sini ya, kita lanjutkan ke papan 2, lagi materi berikutnya. Begitu seterusnya, papan 3, papan 4, papan 5, dan seterusnya. Sampai tak terhingga. Bapak Ibu seberapa banyak pun bisa menggunakan papan ini. Nah, kelebihan yang lain adalah, misalkan Bapak Ibu
memberikan tugas ke siswa di masing-masing papan gitu misalkan. Kalau di sekolah kan nggak bisa ya. Selesai anak satu ini harus kita hapus dulu, baru anak berikutnya bisa mengerjakan. Kalau di sini nggak usah. Tinggal perintahkan mereka, kamu masuk ke papan 40. Ya, nomor absen 40, masuk papan 40, kerjain di papan 40. Ya. Sehingga kita bisa membandingkan siswa itu yang mana memang betul-betul paham materinya, yang mana setengah paham, yang mana yang nggak sama sekali paham dari papan yang mereka kerjakan. Ya, selain itu siswa akan bisa belajar dari rekannya yang lain juga. Oh, ternyata aku salahnya di sini. Oh ini kurangnya di sini aku loh. Oh sini bisa ternyata jawabnya. Coba minta tolong sama dia, gimana sih caranya dia ngerjain itu kok bisa dapat seperti itu kan itu. Itu kan proses pembelajaran juga. Secara tidak langsung kita memberikan proses pembelajaran kepada siswa kita antar sesama siswa juga. Nih, kalau di kelas kan susah karena ditulis atau dikerjakan di apa namanya di buku tulis anak-anak. Kan anak-anak nggak mungkin dia ngeliatin pinjam punyamu tuh ada 40 temennya atau 30 20 temennya ya kan nggak. Kalau di sini kan nggak, tinggal dia klik aja, oh si Anu ngerjain kayak gini loh prosesnya, oh modelnya seperti ini ya, oh berarti si Anu bisa sampai selesai dia, sehingga nanyanya ke si A. Ada si B sama aja dengan aku nih, kok kayaknya nggak selesai juga gitu ya contohnya seperti itu kan, kita ngasih ruang kebebasan juga buat siswa. Nah, itu bedanya antara kelas klasik dan kelas digital yang perlu kita tahu. Ini kan pemahaman baru sebenarnya yang mungkin Bapak Ibu belum lakukan, yang belum lakukan. Di masa pandemi kita dipaksa untuk belajar seperti ini. Di luar negeri hal seperti ini, di Amerika, di Finlandia, di beberapa tempat yang pendidikannya sudah agak maju, mereka sudah menggunakan banyak tools ya. Salah satu toolsnya ya kayak ginian, mereka belajar. Caranya belajar. Ada banyak hal ya. Jadi memberikan pengalaman kepada siswa. Nah itu untuk Jamboard. Nanti untuk penggunaannya ini bisa coba-coba ya, karena di masing. Kayak ini misalkan, anak-anak coba tulis, kalau kita kan sering gitu ya, kalau pelajaran apa gitu misalkan yang ada kaitannya, coba tulis di kertas yang warna kuning gitu misalkan. Ini sticky note, kalau di sini sticky note namanya. Kamu warnanya hijau, kamu warnanya kuning, kamu warnanya biru, kamu warnanya ini, kamu warna itu. Kamu tulis di sana pendapat kamu tentang ini apa? Menurut saya gitu misalkan. Dia nulis namanya Putu A gitu misalkan. Nah, itu di bawahnya dia nulis itu kayak gitu ya. Nah ini, dia nulis nih. Di Jamboard dia nulis. Nah, Putu A nulis apa dia? Kemudian jadi ketika dia enter, dia akan menempelkan sesuatu di sana. Jadi pesannya apa misalkan? Menurut saya itu ada yang salah. Nah, itu misalkan warnanya hijau dia. Nah, dia tinggal pilih hijau, kemudian dia simpan. Maka dia sana dia bisa perbesar gitu ya. Nah, ini. Kan ini menggali buat siswa itu loh, mau belajar mereka gitu loh. Karena gampang kan? Ya, kalau ada yang malu-malu kucing itu siswanya kan tinggal klik notes aja dia. Klik notes, kemudian dia ngisi di sana. Kamu isi di sana ya, apa pendapatmu. Ya, jadi dia nggak usah ke depan lagi itu. Jadi semua siswa punya kesempatan yang sama. Ya, saya kira gitu ya. Karena dengan waktu yang terbatas, semua siswa punya kesempatan yang sama. Tapi Bapak Ibu tidak menyadari kalau pelajaran klasikal itu tidak memberikan keadilan buat mereka. Kadang-kadang hanya siswa yang berani, siswa-siswa yang pintar, yang mau saja ke depan dia baru ada kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Tapi yang malu-malu ya, dia pengen tapi malu-malu, nggak ada ini jadi ya, nggak ada ruang buat mereka. Tapi dengan cara seperti ini mereka ada ruang ya. Mereka bisa ngeklik dari komputernya sendiri, dari HP-nya sendiri dan mengisi. Oh, berarti sebenarnya siswa kita mau belajar, tapi ada yang malu-malu. Dengan cara seperti ini, idenya mereka tersampaikan ke kita. Dan kita pun memahami idenya mereka gitu.
Kan itu sebenarnya tema pendidikan sebenarnya yang kita harus lakukan. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa. Nah, dengan teknologi hal itu dimungkinkan, ya, dimungkinkan. Sehingga tidak ada salahnya walaupun nanti sudah kelasnya klasikal kita terapkan seperti ini. Lalu kemarin yang dapat penjelasan itu flip classroom. Jadi dibalik pembelajarannya di rumah, proyeknya diselesaikan di sekolah. Nah, jadi teknologinya digunakan untuk pembelajaran seperti sekarang. Kenapa seperti itu? Human touch-nya mana? Gitu kan orang bilang. Mana hubungan antara guru dan siswa? Ya tetap terjadi Bapak Ibu ketika nanti di sekolah dengan proyek itu. Kan kita memandu. Tapi pembelajaran seperti ini, penjelasan seperti ini kan nggak semua siswa dapat hadir kan ke sekolah. Benar nggak nih? Nah, hal ini bisa kita lakukan proses recording, rekam. Sehingga anak-anak yang tidak bisa hadir dapat melihat rekamannya. Entah Bapak Ibu letakkan di Google Drive atau di YouTube. Sehingga anak-anak tetap bisa belajar walaupun dia tidak hadir pada saat itu. Itu adalah prinsip prinsip pemerataan, ya. Pemerataan terhadap semua. Silakan Pak Ketut Wintana. Naikkan tangan, silakan langsung aja. Ada yang perlu disampaikan? Pak Ketut silakan. Pak Ketut Wintana silakan. Di open mic saja. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Nih sambil tiang tunggu ya. Nah, itu mengenai ini Jamboardnya. Nanti kita bahas lagi ya. Fitur-fitur yang lain termasuk menyisipkan teks di sini juga ada nih. Menyisipkan teks tulisan gitu ya. Jadi menyisipkan tulisan. Kemudian ini lasernya pointer namanya, pointer. Jadi pointer. Jadi ini penjelasannya ya, setelah dijelaskan dia hilang gitu ya. Ini maksudnya poinnya yang ini maksudnya poinnya yang ini gitu ya. Nah, setelah dijelaskan dia hilang gitu ya. Nah, atau ini ingin membuat lingkaran atau apa gitu ya, bentuk misalkan. Nah, ya itu misalkan diwarnain pakai apa gitu. Nah, kan gitu ya. Nah, ini penggunaan Jamboard atau papan digital pada proses pembelajaran yang kita lakukan secara daring. Ya. Jadi bagusnya adalah record. Ya, record itu ada direkam gitu ya, direkod oleh Jamboard ini. Jadi kalau Bapak kepala sekolah bilang sudah ngajar sudah, buktinya mana? Ini Jamboardnya ditulis-tulis oleh siswa semua nih. Ini siswa ini nulis dengan cara seperti ini hal yang sederhana. Kan meninggalkan rekam jejak. Kalau di kelas jejak apa yang ditinggalkan? Kan gitu. Kalau memang butuh pembuktian ya. Paling penjelasan udah kok tadi gurunya udah ngajar kok Pak di kelas itu. Tapi karena ada kelas berikutnya kita harus hapus papan tulisnya. Nggak ke-record dia. Kan gitu nih. Nah, kita ke penjelasan berikutnya yang stop stream dia. Berikutnya adalah fitur ubah tata letak. Jadi Bapak Ibu kan bisa mengubah tata letaknya sebenarnya. Bentar, yang tutup dulu ini. Nah, ubah tata letak. Nah, ubah tata letak ini Bapak Ibu bisa menampilkan dalam kondisi seperti apa. Kalau otomatis silakan paling atas, tapi kalau bersusun seperti ini dia bentuknya. Jadi kalau nanti banyak yang join, maka bentuknya adalah kotak-kotak ya, seperti ini ya, yang disampaikan. Nah, ini yang langsung aja ke sini ya. Kelihatan ya? Nah, seperti ini. Nanti kita susun seperti apa maunya. Ini sync layout. Nah, jadi kalau spotlight berarti seperti ini. Yang utama dipresentasikan, kalau sidebar di sini. Nah, tapi karena monitornya lebar, yang lebih suka menggunakan yang ini. Jadi yang bisa lihat Bapak Ibu. Ini mengenai layoutnya. Nah, ini. Nah, yang geser berikutnya. Untuk layout sudah, kita masuk ke yang berikutnya adalah kalau ini untuk full screen ya, layar penuh ini ke full screen. Nah, jadi kalau di klik ini dia akan layar penuh seperti ini. Jadi yang bagian atasnya hilang. Jadi kalau untuk mengembalikan Bapak Ibu tinggal tombol escape yang pojok kanan
pojok kiri atas pada keyboard. Bentuknya yang sampaikan nih, niki escape nih. Ntar yang ini dulu kameranya. Efeknya yang hilangkan dulu nih. Nah, itu ada tombol escape nih. Tiang stop dulu. Nah, tiang di punya tiang tuh ada tombol escape yang ESC gitu ya di atas nih untuk dia kembali nih. Nah. Sebentar. Nih, yang share screen lagi. Screen 2. Oke. Nih. Nih. Jadi untuk menghilangkan ininya apa namanya kembali ke bentuk normal atau ke yang ada menunya tadi tinggal tekan escape maka muncul lagi tab yang di atas nih. Ini ke yang full screen. Jadi biar kita menggunakan. Nah, untuk efek visual itu sudah tadi ya, Bapak Ibu sudah banyak menggunakan. Kalau masih belum bisa dicoba sekarang Bapak Ibu nih. Sekarang silakan buka yang titik-titik 3 niki, cari yang terapkan efek visual. Bapak Ibu coba ubah. Lebih baik sekarang langsung dipraktekkan. Nah, biar. Nah, silakan. Nah, tuh Pak Ide bagus tuh langsung nyoba tuh, bisa tuh. Silakan nanti yang tunjukkan Bapak Ibu yang sudah ngubah siapa aja. Nah, tiang tutup dulu presentasinya niki. Nanti tiang tunjukkan stop sharing. Kok stop sharing sih? Enter screen yang screen 2. Oke. Tiang tunjukkan siapa saja yang sudah berhasil mengubah. Tiang geser dulu. Nah, Bapak Ibu yang sudah mengubah berarti sudah ada background di belakangnya. Nih, contohnya tiang nih. Tiang udah mengubah. Bapak Ibu coba open kameranya, kemudian silakan klik yang bagian niki visual efeknya, nanti diubah. Pilih dia visual efek mana yang mau digunakan. Silakan dicoba. Mungkin siapa ya? Bu, siapa tuh? Pak Nyoman. Oh, sudah bisa tuh Pak Nyoman. Pak Nyoman sudah nih ya. Pak De Bagus juga sudah nih. Pak De Bagus juga sudah. Mungkin Pak Ketut juga sudah ya. Dewa Gede juga sudah ya. Mungkin Pak Kadek Dian mungkin ngubah nanti sudah dirubah juga dia. Bukan ruangannya dia. Mungkin Bu Wayan Juni bisa ubah ya, atau Bu Santi sudah ya, Prawi Santi sudah juga ya, sudah mengubah. Sekira sederhana ya. Jadi kita bisa menyembunyikan nih fungsinya adalah kalau kita lagi di dapur nih masak nih gitu misalkan sambil ngajar gitu ya kan, bisa gunakan ini gitu maksud saya. Ya. Kan bisa saja kan masak sambil ngajar kan bisa aja. Terutama ibu-ibu ya, masak kelihatan di belakangnya kompor kan nggak enak ya. Kalau latar belakangnya buku atau ruangan tertentu kan anak-anak nggak tahu kita lagi ngapain gitu lah ya. Kan bisa saja bisa seperti itu sambil masak nih. Anak-anak silakan ini gitu ya misalnya ya. Ya. Nah, itu udah banyak yang bisa ngubah ya. Ya, oke. Pak Komang Ardane ya, Pak Komang Ardane ya. Juga sudah bisa mengubah ya. Jadi Bu Nyoman juga, Bu Nyoman ya juga bisa sudah mengubah. Saya kira mudah ya. Ya. Tinggal yang lain diterapkan nanti ya, diterapkan ya. Pak Gede berdua itu ya. Sama rekannya ya. Jadi ya kita bisa lihat di sini. Nah, coba. Kalau saya buat seperti ini ya. Oke, sudah. Oke. Itu ya. Jadi semua sudah bisa nih ya. Kita lanjutkan ke berikutnya ya. Ya, saya geser dulu ke screen berikutnya. Nah, berikutnya adalah aktifkan teks. Nah, kalau aktifkan teks ini biasanya caption itu loh Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ngomong ada captionnya di bawah. Cuman untuk saat ini teksnya itu didukung dalam bahasa Inggris biasanya. Tapi Bapak Ibu mungkin bisa rubah ya dalam bahasa yang lain kalau ada. Tapi kalau di sini teksnya lebih banyak ke bahasa Inggris. Cuman ada pilihan Inggris, Jerman, Portugis, Prancis, Spanyol Meksiko dan Spanyol. Cuman itu aja yang ada untuk saat ini. Jadi kita belum bisa menggunakan fitur yang ini, yang
teks ini, ya. Nah, kemudian jadi kalau kita ngomong nanti akan muncul tulisan-tulisan tertentu di bagian bawah itu yang sesuai dengan omongan kita. Nih. Jadi bagi yang berguna bagi yang tidak bisa mendengar, artinya rekan-rekan kita yang dengan keterbatasan pendengaran. Nih. Nah itu. Nah kemudian yang di bawahnya adalah, nah ini hanya bisa digunakan di Amerika Serikat dan di negara yang didukung, ya. Jadi di tempat kita masih belum bisa menggunakan telepon langsung untuk bergabung gitu ya, telepon langsung untuk bergabung. Nih. Nah itu intinya. Nah selanjutnya yang bagian bawah ini adalah laporan masalah ketika ada masalah kepada Google-nya, kemudian laporan penyalahgunaan jika ini memang penyalahgunaan misalkan untuk konten porno gitu ya, bisa dilaporkan ya. Kemudian yang ini, nah ini grafik apa ya, stabilitas jaringan Bapak Ibu, jaringannya stabil atau tidak gitu ya. Nanti kalau ada nggak stabil nanti dia warnanya merah dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Nah berikutnya yang terakhir di sini adalah setelan Bapak Ibu, yang tadi yang di awal itu loh, di awal yang sampaikan tadi bahwa audionya pakai apa sih, mikrofonnya pakai apa, ya. Jadi pastikan di sini mikrofonnya aktif gitu misalkan. Nah ini kita bisa aktifkan di sini, ya, mikrofonnya aktif gitu misalkan ya, setelannya dia. Sehingga ketika saya ngomong, Niki ada gelombang yang muncul, artinya mikrofonnya sudah siap digunakan. Kadang-kadang Bapak Ibu itu, gimana sih saya ikut meeting tapi ikut virtual supaya tidak salah nih. Saya ngomong ternyata hanya mulut saya aja yang berkomat kamit, tapi kedengaran gitu misalkan. Ya. Jadi kita uji dulu di sini, uji dulu. Oh kalau kayak seperti ini berarti dia aktif. Nah kemudian berikutnya speakernya kita uji juga. Speaker yang mana kita gunakan? Ketika Bapak Ibu tekan uji ini, ya, sedang diputar gitu ya. Artinya dia akan memainkan sebuah musik bahwa menandakan speaker Bapak Ibu kondisinya bisa didengarkan. Nah, kalau dia musiknya nggak muncul, artinya speaker Bapak Ibu dalam masalah. Mungkin beda speakernya yang harus kita pilih. Ya, karena ada banyak pilihan speaker. Kalau di sini yang ada 6 jenis speaker. Termasuk speaker yang masuk ke ke monitor tiang karena menggunakan HDMI gitu nih. Nah, itu misalkan. Nah, kemudian yang kedua video kamera yang kita gunakan. Karena di sini tiang nonaktifkan, kalau kita aktifkan misalkan seperti ini. Nah, videonya dia akan muncul, nih, dia akan muncul. Nih. Dia akan muncul misalkan ini untuk jenis alatnya, ya, jenis alatnya. Yang kedua resolusinya berapa? Kalau di sini dia sarankan otomatis. Ketika dia koneksinya bermasalah, dia akan diturunkan ke 30p. Tapi kalau koneksinya stabil, dia akan dinaikkan ke 720p. Artinya resolusi angkanya makin tinggi, maka resolusinya makin bagus, makin terang, makin jelas gambar yang Bapak Ibu peroleh. Ya, kalau Bapak Ibu set di definisi tinggi 720p, maka Bapak akan terus mengirimkan gambar yang tinggi, ya. Resolusinya tinggi, jadi jelas dia. Ya. Tapi saran tiang gunakan otomatis karena koneksi jaringan kita kadang-kadang nggak stabil gitu ya. Ya, kecuali Bapak Ibu menggunakan yang fiber optik mungkin ya nggak masalah lah. Ya. Nah termasuk ini resolusi penerima gimana, otomatis atau full atau gimana? Ya, itu kira-kira. Jadi resolusi pengirim kita, resolusi penerima, nah, kita menerima dari rekan kita berapa, apakah ya berapa dia, ya. Nah, umumnya kita buat dia otomatis, ya, supaya kalau naik turun koneksi internet kita, bandwidthnya turun naik turun gitu, dia otomatis juga berubah, gitu ya. Nah, kemudian ada kontrol penyelenggara. Niki hal yang penting juga yang perlu Bapak Ibu ketahui, ya. Memungkinkan Anda membatasi hal yang dapat dilakukan oleh peserta rapat dan menunjuk co-host. Kalau Bapak Ibu ingin ada co-host, maka co-host itu adalah pembantu kita. Yang lain tidak bisa melakukan share screen lah, gitu ya. Tidak bisa memute
atau unmute punyanya sendiri gitu misalkan, bisa Bapak Ibu centang ke kanan itu. Centang ke kanan. Ke kiri, maaf, ke kiri. Nah, sehingga semuanya tidak bisa dilakukan, ya. Jadi peserta tidak bisa bagikan layar, ngirim pesan chat nggak bisa, aktifkan mikrofon nggak bisa, aktifkan video juga nggak bisa. Nah, tapi kalau kita geser ke sini, bagian bawah kita bisa set. Misalkan Bapak Ibu nggak bisa bagiin layar, ya, bisa kirim chat, nggak bisa mengaktifkan mikrofonnya gitu misalkan, supaya nggak ribut nanti dalam proses ini misalkan gitu ya. Nah, ini kan untuk anak-anak perlu kita set ya. Tapi kalau untuk dewasa seperti kita melakukan hari ini kan nggak usah ini. Jadi udah kesadaran masing-masing ya. Tapi kalau untuk anak-anak kita kan kita ngajar anak-anak nih, kita perlu set juga sini. Nanti setelah kita memberikan penjelasan, kembalikan lagi dia pada posisi supaya anak-anak bisa ngomong, berikan penjelasan kepada kita. Gitu ya. Nah, kemudian ini videonya apakah diaktifkan atau tidak, ya. Kalau tidak berarti kita geser, tapi kalau iya biasanya sih iya. Nah, kemudian fitur yang terakhir adalah akses cepat. Artinya begini. Kalau dinonaktifkan, maka penyelenggara harus bergabung terlebih dahulu. Dia tidak akan nyala meeting ini kalau yang membuat tidak on dulu. Tapi kalau kita geser ke kanan, walaupun yang penyelenggara belum on, yang lain bisa masuk dulu. Bisa masuk untuk walaupun yang buat rapat belum membuka gitu misalkan. Nah, jadi kalau kita geser di sini, ya yang penyelenggara harus bergabung dulu. Hanya orang yang diundang yang dapat bergabung tanpa perlu konfirmasi. Nah, kemudian siapa saja harus meminta izin bergabung, termasuk pengguna yang bergabung melalui telepon. Hanya penyelenggara yang dapat melakukan panggilan keluar rapat. Nah, ini nih yang dibatasin. Tapi kalau kita aktifkan, maka ya kayak kita ini bisa langsung masuk gitu ya. Langsung masuk. Terutama yang sudah diundang. Gitu ya. Nah, besok di kelas supaya tidak ada orang lain yang masuk, sebaiknya dipikirkan lagi. Artinya di kelas itu kan hanya murid kelas kita yang boleh masuk. Selain itu nggak boleh masuk dong, gitu ya. Nah, itu aturannya, itu rule-nya yang kita punya. Kalau sampai orang lain masuk, nggak buat kegaduhan nggak nanti dia kan gitu. Ya. Jadi kalau sistem klasik, kelas klasik dipindahkan ke kelas digital, maunya siapa yang ada di kelas itu hanya dia yang boleh hadir. Ya. Dan guru pendampingnya kayak kepala sekolah, walinya, kemudian apalagi tuh guru BK-nya gitu misalkan kalau kami di SMK ada guru BK tuh. Nah, itu yang boleh masuk kelasnya untuk mengamati anak-anaknya. Ya, kalau kepala sekolah itu mungkin mengamati gurunya dan anak didiknya gitu misalkan. Nah, contohnya seperti ini kan ya. Nah, yang terakhir adalah teks. Nah, ini teks nggak usah kita bahas lagi. Kenapa? Karena kita belum didukung. Ya, berbahasa Indonesia itu belum didukung. Tapi intinya kalau teks ini kalau didukung nanti dia semacam apa ya, caption ketika kita ngomong, maka dia akan muncul kayak gini. Nah, saya contohkan nih, Kita contohkan nih, yang coba buka ini dulu deh. Betul. Buat sebentar nih. Di drive saya nih, yang di sini, yang buka dokumen. Nah, ini contohnya ya. Nah, kita ngomong. Nggak ada ya. Yang buka di Google Doc. Nah, ini namanya ada fitur voice typing gitu ya. Voice typing tuh tadi dah maksud yang ini contohnya. Yang gue pakai bahasa Indonesia, bahasa. Jadi saya allow dulu nih. Selamat datang. Nah, yang muncul seperti ini ke nanti nih. Nah, seperti apa yang saya sampaikan dia muncul pada layar. Nah, kalau Bapak Ibu yang malas ngetik bisa gunakan fitur ini. Jadi yang suka nulis tapi nggak mau ngetik, nggak mau nulis, ya gunakan fitur inilah ya. Jadi Bapak Ibu juga menghemat tenaga, tinggal ngomong aja, ditulisin sama dia gitu ya. Kan gitu ya.
Kan enak kalau fitur kayak gini. Oke. Nah, nanti coba Tiang lihat di belajar ID, kita cek lagi apakah memang belum diaktifkan atau gimana, nanti Tiang sampaikan. Tapi jelasnya fitur ini sangat membantu buat Tiang. Ya. Jadi jelasnya hanya yang bahasa Indonesia yang bisa dituliskan. Ya, tapi kalau saya menggunakan bahasa Bali misalkan, mungkin tidak akan ditulis dengan baik, sempurna. Nah, gitu nih contohnya. Oke, kita balik lagi ke tadi. Mana tadi? Nah, kemudian berikutnya adalah di sebelah kanan ya. Nah, kalau sebelah kanan di sini Bapak Ibu yang niki, ini detail rapatnya. Ini untuk kita tahu apa alamat linknya, nanti bisa disalin di sini. Disalin di sini. Kalau nggak tahu alamat linknya, saya minta alamat linknya, pada bingung semua di mana sih alamat linknya. Klik yang bagian I itu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk menampilkan peserta siapa aja, bisa menggunakan yang ini icon orang numpuk itu ya. Ya, kalau di sini Tiang sama Pak Ide Bagus Wahyu Triloka yang ada di sini. Nah, kemudian berikutnya untuk fitur chat bisa gunakan yang ini. Jadi kita chat dengan rekan-rekan kita yang lain bisa di sini. Nah, itu. Nah, berikutnya chat kan tinggal ketik aja. Nah, saya membagikan tuh. Halo gitu ya. Nah, itu ya, terchat sudah ya. Sudah. Nah, berikutnya adalah ini fitur aktivitas. Nah, di sini hanya ada papan virtual saja ya, karena memang kita kan dibatasi ya. Nah, karena ini paket free gitu ya, gratis ya, dibatasi tentunya dari Google ya. Nah, Bapak Ibu bisa menulis papan virtual seperti yang tadi itu ya, papan digital yang tadi saya bilang Jamboard. Kita sudah bahas tadi ya. Nah, berikutnya ada, nah ini Pak, ini nih Pak De Bagus tuh nge-share apa nih? Oh, aksesnya mungkin perlu diperbaiki Pak Dewa nih. Kita nanti belajar akses nih, belajar akses. Nah, belajar akses nanti ya. Atau kita langsung aja ya belajar aksesnya gimana? Nah, di sini ya, share-nya di sini, bagikan di sini, ampun. Di sini ada tombol bagikan, kemudian ingat nih, ya. Jadi kalau yang ini berarti Bapak Ibu yang menggunakan belajar ID boleh ngakses. Tapi kalau yang Bapak ingin semua, berarti siapa saja yang memiliki link gitu ya. Jadi selesai. Ya. Nanti kalau kayak gini Bapak Ibu bisa akses secara umum, global semua bisa akses. Kalau ini ya. Nih. Ada 3 akses. Yang pertama dibatasi, yang kedua Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang startup SMK, yang terakhir adalah siapa saja yang memiliki link. Jadi kalau yang ini semua bisa akses nanti. Nah, itu untuk hak aksesnya. Berikutnya kita belajar mengenai kontrol penyelenggara. Ya kayak tadi itu loh yang jelaskan. Bisa berbagi layar. Boleh nggak berbagi layar? Boleh. Ya. Berarti kita geser ke kanan. Tapi kalau tidak bisa, geser lagi ke kiri gitu aja ya. Nah, kemudian kirim pesan chat bisa apa enggak? Kalau nggak bisa kita tutup. Kalau bisa ya kita bawa kanan. Dan seterusnya. Tadi sudah kita jelaskan ya. Nah, kalau lihat semua penyetelannya balik lagi ke tempat tadi ya. Sama aja. Udah. Nah, untuk fitur Google Meet, yang kira itu ya untuk fitur Google Meet-nya. Penggunaannya tidak terlalu rumit, nanti Bapak Ibu tahu. Tapi kalau Bapak Ibu pengen tahu yang versi Education Plus, versi yang berbayar, yang tunjukkan ya, yang versi berbayar kayak gini dia. Fiturnya jauh lebih lengkap dia. Sebentar, yang tunjukkan. Nah, Niki adalah versi yang berbayar, di mana tambahannya banyak sekali. Ya, pertama bisa recording dia, Bapak Ibu sedang di recording saat ini. Ada tombol rec di pojok kiri atas.
Oke. Nah, kalau sekarang kan ada yang mengaktifkan mikrofonnya nih. Nah, dia tunjukkan ya ada. Nah, misalkan. Nah, hostnya sedang ada yang mengaktifkan, ya, misalkan seperti ini kan ya, contohnya. Jadi yang bisa buka tutup gitu ya dari sini. Nah, kemudian fitur yang lain yang lain sama saja. Nah, yang beda adalah di sini ya, fitur di sini. Aktivitasnya itu lebih banyak dia. Jadi di sini breakout room-nya ada di sini. Ya. Ini kalau yang berbayar kita misalkan masukkan ke room breakout room berapa gitu misalkan. Nih. Nih, jadi di sini ada fitur split. Nah, setup dulu ada berapa, dibagi berapa, nanti masuk dalam ruangan. Nah, nanti kalau tiang open ini, maka Bapak Ibu akan terpecah terbagi-bagi dalam beberapa kelas. Nanti kita tunjukkan, nih. Kita tunjukkan, nih. Nah, kemudian bisa juga buat polling. Yang bisa buat polling di sini, apakah Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID? Nah, ya, tidak. Belum, bukan tidak ya, belum. Nah, misalkan belum. Nah, sekarang tiang shift, kemudian tiang luncurkan. Nah, tiang tunjukkan aja biar Bapak Ibu bisa melihat hasilnya. Tiang launch. Coba Bapak Ibu mungkin di ininya ada kan, coba di aktivitasnya tuh ada kan dikirimin polling oleh tiang. Bisa nggak? Coba diisi pollingnya Bapak Ibu. Isi pollingnya. Bapak Ibu kan dikasih itu. Ada pollingnya nggak? Coba mungkin Pak Dewa Gede mungkin isi polling. Nah, sudah tuh? Ya. Sudah tuh. Jawab ya. Bapak Ibu juga bisa lihat hasilnya kan? Ya. Udah berapa orang yang isi? Baru 1 orang nih. Ayo, yang lain isi dong. Nah, isi dong. Ya, supaya kita ada interaksi nih. Interaksi. Jadi baru 1 orang yang mengaktifkan. Berikutnya silakan pollingnya. Pollingnya ada di sebelah kanan tadi ya. Yang ada aktivitas itu ya. Activity. Ya. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa ngisi di sana. Nah, jadi silakan diisi pollingnya. Nah, kita ini nih fitur yang lain nih, fitur yang education plus nih. Di belajar ID belum, enggak ada dia. Dia hanya menunjukkan ada 2 orang nih yang udah ngisi nih. Ada 2 orang yang udah ngisi nih, ya. Ada 2 orang yang udah ngisi. Nanti hasil voting ini juga akan disimpan dalam bentuk sheet atau teks dia nanti. Sehingga kita bisa record. Nah, seperti ini ke. Ini ke fitur pollingnya, ini ke fitur polling. Nah, kemudian ada Q&A. Bapak Ibu juga bisa question dan answer Bapak Ibu bisa nanya di sana, ya. Bapak Ibu bisa nanya di sana. Aksnya apa? Pertanyaannya apa? Nanti ada yang jawab. Kalau sudah dijawab berarti nanti dicentang dia jawabannya. Misalkan ini ada pertanyaan. Nah, itu misalkan. Nah, nanti kalau sudah dijawab, nanti biasanya dicentang kayak gitu. Sudah terjawab. Sudah terjawab gitu ya. Nah, ya bisa di-like juga ya. Di-like juga gitu ya. Jadi fiturnya ini fitur tambahan yang Google Education Plus-nya, yang versi Plus. Ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa di sana ya. Polling juga ya, ada 3 orang yang sudah mengisi pollingnya gitu ya. Kemudian bisa recording juga ya. Kemudian kan sama kayak tadi ya, whiteboard itu sama papan digital. Nah, cuman lebihnya adalah ada breakout, ada poll, ada polling, ada tanya jawab. Ya, tanya jawab, kemudian ada recording. Itu lebihnya versi Education Plus. Plus kalau pakai Education Plus ini bisa nyampe 500 orang. 500 orang. 500 orang masih bisa nampung dia. Jadi khusus untuk kelas bukan kelas ya, yang membutuhkan banyak orang yang hadir. Tapi kalau untuk kegiatan belajar kita di kelas kayaknya nggak butuh, dia terlalu banyak buat apa. Yang belajar ID itu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Nih. Nah, kita coba mungkin nanti sesi terakhir
tanya jawab dulu deh, tanya jawab. Setelah itu baru kita breakout room nanti kita coba. Kita akan pisahkan kelas-kelasnya. Ada kira-kira pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, boleh ditanyakan. Bebas pertanyaannya, ya, bebas pertanyaannya. Silakan. Ada kira-kira, silakan open mic kalau ini. Ya. Kalau tidak, ada ya. Kalau tidak kita coba breakout room-nya, kita coba breakout. Jadi Bapak Ibu nanti akan dibagi dalam beberapa room, ya. Coba biar nggak terlalu banyak, mungkin yang pakai berapa room aja lah. Jadi nanti bisa digeser-geser gitu nih. Ini masuk breakout room ke berapa gitu. Kita pakai 3 aja ya contohnya ya. Nah, yang pakai 3 breakout room kita bagi orangnya. Nah, nih. Apa? Nah, udah yang nah kita coba open room, maka Bapak Ibu akan terbagi dalam 3 kelas yang berbeda ya. Kelas A contohnya. Kelas A, kelas B. Ini nanti mungkin untuk belajar kelompok yang hanya perkenalkan dulu karena wajib diperkenalkan. Kelas C. Nah, di open room. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke room-room masing-masing sekarang. Masuk ke room masing-masing. Join. Nah, Bapak Ibu menghilang dari room utama, masuk ke kelas masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa masuk kan? Joinnya di mana? Nah, nanti mungkin Pak Dewo bisa share ininya ya kalau sudah masuk ke kelas A. Share screen-nya siapa aja di sana muncul dia gitu ya. Kalau di sini kan semua muncul. Karena di sini mainnya itu ya. Jadi di kelas A itu ada, sebenarnya yang tahu yang mana sebenarnya Bapak Ibu yang aktif sedang mendengarkan tiang, mana yang memang meninggalkan, hanya menyalakan tapi tidak aktif. Nanti kelihatan dia tetap ada di main call dia nanti. Karena mungkin ditinggalkan atau dibiarkan saja gitu. Berarti nggak dengerin itu aja. Dengan cara seperti ini bisa dilakukan. Itu fitur yang tambahannya sebenarnya. Nah, sudah banyak yang join ya. Sudah banyak yang join. Nah, mungkin dari Pak Dewa Gede bisa share screen-nya nih di dalam sana. Di dalam kelas A, siapa aja yang tergabung, bagaimana tampilannya. Gitu. Silakan Pak Dewa. Bentar yang hubungin Pak Dewa dulu. Saya masuk kelas A dulu deh.